Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswa semua yang berbahagia. Jumpa untuk yang pertama kali dengan saya, Ibu Muawana Zulaihah, dalam pembelajaran PPKN Materi Persatuan dan Kesatuan Bangsa kelas 11 semester 2. Semoga bermanfaat, dan setelah menyimak serta bergabung dengan video pembelajaran ini, kalian menjadi lebih tahu akan persatuan dan kesatuan bangsa. Siswa-siswi semua, konsep negara kesatuan lahir dari adanya pemikiran negara kesatuan mengenai keinginan warga masyarakat suatu negara dalam upaya untuk membentuk suatu kesatuan yang kokoh sebagai salah satu pinggir dasar pengikat yang bersifat nasional dan bercita-cita dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan. Dengan demikian, negara persatuan itu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia karena prinsip kewargaan yang berkesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selaras dengan itu, yaitu dalam sila ketiga Pancasila menegaskan kembali bagaimana tekad bangsa Indonesia mewujudkan persatuan. Dalam persatuan dan kesatuan setiap negara, khususnya negara Indonesia, terdapat 3 makna penting di dalamnya, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan tingginya sikap saling toleransi. Dan yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama. Bagaimana siswa sekalian setelah mempelajari tentang arti persatuan dan kesatuan bangsa? Semakin paham ya? Intinya, makna dari persatuan dan kesatuan haruslah saling bahu-membahu untuk mempertahankan, merebut, dan saling mengisi. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada 4 perwujudan kepulauan Nusantara. Yang pertama yaitu dalam satu kesatuan politik. Apa maknanya? Di sini mengandung arti bahwa kebudayaan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, kesatuan matra seluruh bangsa yang menjadi modal dari milik bersama bangsa Indonesia. Sedang perwujudan yang selanjutnya, perwujudan yang ketiga dari Kepulauan Nusantara adalah sebagai satu kesatuan sosial budaya. Apa maknanya siswa sekalian? Ya, ada 2 makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Sedangkan yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Sedang corak ragam budaya atau menggambarkan kekayaan budaya menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, dan hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia. Siswa sekalian tentunya masih tetap semangat dalam pembelajaran PPKN ini ya. Kita lanjutkan perwujudan Kepulauan Nusantara yang keempat, yaitu sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Artinya di sini bahwa satu kesatuan pertahanan keamanan mempunyai arti setiap ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah merupakan ancaman juga terhadap seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Sehingga setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Nah, negara Indonesia sebagai negara kepulauan ini menjadi atau memiliki peranan yang sangat besar, yaitu laut dan perairan yang ada di seluruh Indonesia menjadi jalur
lalu lintas, jalur ekonomi dan sumber devisa negara, tetapi juga sebagai pertahanan dan keamanan laut. Kestabilan pertahanan dan keamanan di laut bagi bangsa Indonesia akan dapat meningkatkan ketahanan nasional pula. Selain itu, dengan meningkatkan ketahanan nasional, maka stabilitas nasional akan terjamin. Apabila stabilitas nasional terjamin, maka pembangunan dapat dilaksanakan tanpa ada suatu hambatan. Nah, setelah kalian mempelajari tentang persatuan dan kesatuan ini, monggo atau silakan kalian amati di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian mengenai perwujudan dari wawasan Nusantara dalam berbagai bidang. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini itu cukupkan sekian, dan jangan lupa sebelum diakhiri silakan like, komen, kritik dan sarannya serta subscribe untuk proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, dengan Ibu Muawanah Zulaihah dalam pembelajaran PPKN materi Persatuan dan Kesatuan semester 2. Namun kali ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Anak-anakku sekalian, apakah tahu apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara itu?